Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum min narin wa khalaqatahu min tin. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbar. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sawirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Iya. Terjemahan Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 15. Dan sungguh kami telah menciptakanmu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ini menarik sebenarnya ini ya. Hanya sayang kita nggak sempat cerita pagi hari ini. Ya, ringkasnya saja bahwa kemuliaan. Jadi ayat 11 itu sebenarnya ada ceritanya. Ceritanya di mana itu? Ya di surat Al-Baqarah ayat yang 130 sampai 133 ya itu ya. Nah, pada itu setelah 133 itu baru 134 bukan gak ada 100-nya 34 itu baru diperintahkan sujud. Karena apa? Karena ternyata malaikat yang mengklaim dia lebih baik itu ternyata tidak lebih baik pada hakikatnya dengan Adam. Nah, di antara mereka ada iblisnya yang di sana. Ya. Maka iblis nggak mau mengikuti karena malaikat tunduk patuh kepada Allah sujud semua. Iblis menolak. Nah, di sini dijelaskan apa alasannya menolak. Menolak di surat Al-Baqarah tidak diterangkan alasannya. Jadi Al-Quran itu begini ya. Senantiasa melengkapi satu
Nah, cerita dengan cerita lain, penjelasan ini dengan penjelasan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itulah kalau kita bisa mengkawinkan atau menjelaskan ya, Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain akan menjadi menarik. Maka Allah Ta'ala kan berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Dan bayinat itu penjelasan-penjelasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, sehingga kita punya furqan. Furqan itu pembeda. Furqan itu akal yang cerdas untuk bisa memahami sesuatu masalah. Ya ini, untungnya ini. Maka di sini dijelaskan, dan supaya Allah tidak dituduh zalim, ya, karena ada mungkin, mosok gitu aja tidak mau sudah diusir zalim, maka dijelaskan penyebabnya nggak mau itu apa. Justru saat diperintahkan, lah orang itu kalau diperintahkan tidak mengerjakan itu menentang. Orang menentang itu adalah orang yang sombong sekali, dikeluarkan. Di surga tidak ada boleh orang sombong, karena yang boleh sombong cuma Allah saja. Memang Allah itu sembodo, yang menciptakan, yang memelihara, ya, yang mendidik, semuanya adalah Allah sendiri. Maka sewajarlah kalau Allah. Maka kalau ada makhluknya yang sombong, maka akan pasti dihinakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Namun iblis harus siap masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi satu syarat, mohon kepadamu demi kemuliaanmu beri tangguhnya ke saya sampai hari kebangkitan. Apa tujuannya? Ngajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam nanti. Ya, mesti menurunkan dia, ya, keturunan Adam supaya dia menjadi temannya masuk ke dalam neraka. Yang sudah disediakan surga itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Pasti lebih menderita. Kalau dia sudah sadar memang dia masuk neraka, seanak keturunannya neraka, dan dia sudah dibebaskan, bebas-bebasnya berbuat apa saja, durhaka, membunuh, macam-macam lah, pokoknya menghasut, boleh, namanya setan itu. Nanti balasannya besok di hari kiamat. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Imran 185 itu, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, sesungguhnya sempurnanya balasanmu itu besok di hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung. Bukan orang kaya, orang banyak dunianya. Dunia kemudian dikatakan oleh wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia, kesenangan di dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nampaknya seperti senang, tapi hakikatnya tidak senang. Baik, alhamdulillah. Ya, nanti kapan-kapan kita ceritakanlah lebih dahsyat lagi ya. Karena cerita ini iblis itu banyak surat ini ceritanya. Kalau kita padu ya, satu menjelaskan ini, satu menjelaskan ini, maka semuanya akan menjadi jelas. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Adalah materinya apa, Pak Istiqo? Materi berikutnya menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, di sini nanti dan menghindari bid'ah ya. Orang lawannya sunnah itu adalah bid'ah, Pak. Orang yang senantiasa menghidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Dan bid'ah itu sudah dirilis oleh Nabi bahwa bid'ah itu adalah penyebab manusia itu sesat. Ya. Dan sesat itu penyebab manusia masuk ke dalam neraka. Maka sampai dikatakan kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Maksudnya bid'ah di dalam agama, artinya agama itu dikerjakan tanpa aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia membuat cara-cara sendiri, menganggap dia lebih pintar dari Nabi, lebih bijaksana dari Nabi, sehingga ajaran Nabi diubah. Maka besok tatkala minum di telaga Al-Kausar ini, beberapa orang itu dihalau, tidak boleh ikut minum. Kenapa? Mereka tatkala di dunia itu sudah banyak membuat hal-hal yang bid'ah ya, hal yang baru di dalam agama. Baik, kan kita baca, sudah hampir habis ini ya. Gak apa-apa, nanti kalau habis ya kita lanjutkan berikutnya ya. Kita ngaji itu yang penting ya, kita paham, mengerti, dan kita siap untuk mengamalkan. Jadi monggo Pak Istiqom, ayat yang pertama dibaca.
Tentang bid'ah atau tentang sunnah-sunnah Ya, Nabi? sunnah-sunnah Riyadhus Shalihin tadi. Baik, sunnah-sunnah Nabi dari Riyadhus Shalihin. Hmm. Dari surat Al-Hasyr 7, Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Ya, itulah ya. Pokoknya, sebenarnya ayat ini kalau kita baca sepenuhnya, itu pembagian ghanimah. Ya, enak yang gruneng. Aku kok diwai titik, ini kok ini banyak, dan seterusnya. Nah, maka turunlah ayat ini. Wa ma'atakumur rasuluh, apa yang diberikan oleh Rasul itu, ya terimalah, fakhudhu, terima ambil. Wa manahakum anhu, apa yang dilarang oleh Nabi, ya fa'angtahu, jauhi. Jadi menjaga sunnah itu adalah dengan cara mengerjakan diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Sudah. Kalau ini ada diperintahkan, kerjakan. Kalau dilarang, tinggalkan. Kalau tidak diperintah dan tidak dilarang, terserah kita mau mengerjakan apa tidak. Ya, makanya misalnya memakai pakaian putih, pakaian biru, itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ya bebas, kita boleh memilih. Kalau sudah dipilihkan oleh Nabi, misalnya ya sholat jenazah itu begini-begini, kita ngarang sendiri. Setelah sholat jenazah muter-muter, kemudian kita berdoa sambil keplok tangan barang umpamanya kalau ada gitu ya. Itu maka perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang menyalahi sunnah, itu namanya bid'ah. Jadi yang jelas, kenapa kita kok harus mengikuti Rasul? Maka ayat yang kedua apa Pak Stikom? Ayat yang kedua dari An-Najm, Allah Ta'ala berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik Al-Quran maupun ucapan Nabi sendiri, maka supaya wahyu. Hanya kalau yang dari di Al-Quran wahyu asli, itu adalah firman Allah. Sedangkan yang diucapkan lewat Nabi, itu wahyu itu dimasukkan di dalam hatinya saja. Masuk dalam hati, kemudian dari situlah Rasulullah kemudian bersabda, ya, seperti disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat nomor berapa ya Al-Baqarah itu? Nomor 2, Ustaz. Oh iya, ayat 97 barangkali Pak, ya, 97 surat. Saya bacakan. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kok begini? Orang Yahudi itu tatkala tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa yang menyampaikan wahyu kepadamu itu? Jibril. Oh, Jibril itu musuhku, katanya orang Yahudi. Ya, seandainya yang menyampaikan wahyu tadi Mikail, ya, aku akan beriman kepadamu. Aku gak mau karena yang menyampaikan Jibril. Maka turun ayat ini. Kul, katakanlah, mangkana adwali Jibrilah. Barang siapa yang jadi musuhnya Jibril, ya, fa'inahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazalahu, menurunkan Al-Quran ala qalbika di dalam hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan, yang membenarkan, ya, musaddiqan lima baina yadayhi, kitab-kitab yang sebelumnya disempurnakan dengan Al-Quran ini ya. Waudan, dan sebagai petunjuk, wa busra, dan kabar gembira lil mukminin, bagi orang yang beriman. Jadi musuh Jibril itu ya berarti dan musuhnya Allah. Maka dilengkapi oleh Allah di ayat 98, Pak. Baik. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Iya, ya. Wis, pokoknya jadi musuhnya kafir berarti ya. Jadi mereka tidak mau. Maka di dalam ayat yang di sini Riyadhus Shalihin, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Apa yang diberikan oleh Nabi harus diikuti, apa yang dilarang oleh Nabi harus dijauhi, karena wama yang tiku anil hawa. Kalau Nabi ngomong bukan karena hawa nafsunya, senang atau tidak senang, suka atau benci, bukan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang disampaikan itu wahyu dari Allah. Ajaran dari agama itu dari Allah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi.
Baik penjelasannya langsung dari Nabi maupun lewat-lewat ayat-ayat Al-Quran, semua itu adalah wahyu ya dari Allah. Maka kita harus ikut. Tidak ada peluang kita untuk menyelisih Nabi. Itu kita harus menjaga sunnah. Kita menjaga sunnah betul-betul. Kalau kita menyalahi, berarti pasti masuk ke dalam darah bid'ah. Itu kalau dalam bid'ah masalah agama. Terus ayat berikutnya yang ketiga, Pak. Berikutnya. Allah Ta'ala berfirman pada surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Ini ada aturan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para sahabat itu mengatakan, ditanyakan bahwa dia itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ya. Cinta dengan apa ajaran yang dibawa oleh Nabi. Maka turunlah ayat ini. Kul, katakan wahai Rasul, in kuntum, kalau kalian itu benar-benar tuhibbunallah, cinta kepada Allah, maka tidak akan bisa sampai cintamu kepada Allah kecuali fattabi'uni, kamu ikuti aku. Ajarannya, perintahnya, larangannya, ya. Enggak pakai reserve. Nabi kita itu kalau ngomong bukan karena hawa nafsunya, maka kalau diperintahkan Nabi, nggak boleh bantah, nggak boleh beralasan, ya, apapun nggak bisa, harus diterima. Kamu terima atau kamu jadi orang kafir, gitu aja. Jadi di dalam Islam itu kalau sudah dia menolak hadis sang sahih, ya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, kalau bertentangan Al-Quran mungkin pemahaman yang salah, atau mungkin hadis itu yang sebenarnya tidak sahih tapi dinilai sahih, itu aja. Karena tidak mungkin Nabi itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin. Ya, itu saja kita sebagai pedoman. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau mengikuti Nabi ajarannya dengan benar, yuhibbukumullah, maka akan menghasilkan Allah cinta kepadamu, ya, kepada kita. Kalau sudah cinta apa? Wa yaghfir lakum, akan diampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian, ya. Wallahu ghafurur rahim, memang Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya apa? Yudkhilkum fi jannatin, ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtiha, yang akan mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, ya. Begitulah, ya, yang diterangkan di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini keistimewaannya yang ditulis oleh Imam Nawawi itu, bahwa kitab ini selalu disusun dalam Al-Quran dulu. Al-Quran, dilihat aja semuanya. Setiap bab itu Al-Quran dulu, kalau ada Al-Qurannya itu. Kalau sudah Al-Quran, hadis-hadisnya yang sahih dulu. Bukhari, Muslim, baru Imam Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi, dan lain-lainnya. Ya, karena tingkat mereka itu memang di bawah tingkatnya Bukhari, ya, di bawah tingkatnya Imam Muslim. Jadi yang paling sahih, meskipun mereka juga sama-sama sahih, tingkatnya akan di bawahnya. Jadi paling sahih adalah Al-Quran, maka Al-Quran mesti dinomorsatukan. Yang keempat, Pak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Iya, ya. Jadi kenapa juga harus kita ikuti Nabi, menghidupkan sunnah, mencintai apa yang diajarkan Nabi? Karena Allah mengakui lakotan sungguh, karena ada lakum untuk kalian fi Rasulillahi, dalam pribadi Rasulullah itu uswatun hasanatun, teladan-teladan yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapat teladan yang baik, jangan mencari teladan yang lain, ikuti Rasulullah saja. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, kalau sudah dicintai oleh Allah, dosa berapapun diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah sudah cinta, ya, nggak mungkin orang datang itu dibiarkan membawa dosa. Bahkan kalau sudah terlanjur kepada dosa yang besar, yang banyak, kemudian nanti menghadap kepada Allah di dalam hadis Arba'in, ya. Kitab Arba'in hadisnya yang 42, nanti kita baca sendiri. Seandainya hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian menemui aku dan tidak syirik sedikit pun, maka aku sambut yang ampunan sebanyak itu
juga. Itulah Allah Ta'ala yang maha kasih kalian kepada kita. Jadi lakot kana sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulullahi uswatun hasanatun, di dalam diri pribadi Rasul teladan yang baik, liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, ya, dicintai oleh Allah, ya, nanti berada di surga dekat dengan Allah dan para rasul, para nabi, para syuhada, para sholihin, wal yaumil akhir, dan cinta kepada kehidupan yang sejahtera besok di hari akhir, ya. Yang kelima, monggo Pak. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, inilah wujudnya kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala, hidup sunnah di dalam dirinya. Maka Allah bersumpah, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, benar-benar mereka itu tidak beriman, hatta yuhakimuka, sehingga engkau menjadikan engkau pemutus perkara, engkau jadikan hakim fima sajara bainahum, terhadap perselisihan mereka. Jadi kalau mereka berbantah-bantah, ini boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, ini riba, itu dari riba misalnya, ya, atau ini perbuatan maksiat, tidak maksiat, kembalikan. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudhu ilallah. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu beriman kepada hari Allah dan akhir. Maka Allah bersumpah, kalau ada yang keberatan dengan keputusan Nabi, maka mereka hakikatnya tidak beriman. Jadi misalnya, ya, kita keberatan, ya, Nabi mencontohi kita berjenggot misalnya. Wah, nggak cocok kalau saya berjenggot itu misalnya, menyelisih. Nggak berjenggot sih nggak masalah, tapi sampai mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan Nabi itu tidak cocok bagi dirinya, itu yang bermasalah bagi dirinya. Maka harus hati-hatilah kita di dalam kehidupan ini. Janganlah kita sampai batal sadar kita karena kita mencaci Nabi, kita menganggap Nabi itu ajarannya gak pas, atau mencaci Al-Quran, atau membuat Al-Quran menjadi hal-hal yang hina. Ini jadi batal dan kita tidak sadar. Ini. Jadi kemudian layak jitu dan tidak ada terdapat bi'angfusi dalam hati mereka harajan keberatan mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan, wa yusallimuna tasliman, dan mereka bulat-bulat menyerah kepada keputusan Nabi. Itu. Jadi para sahabat harus suruh perang-perang, ya. Berangkat. Ini di sini di Madinah, pokoknya sudah tidak ada yang membantah sedikit pun. Maka dari itu tatkala Rasulullah mau bertahan di perang Badar di suatu tempat tertentu, maka persahabat tanya dulu, ya Rasulullah, apakah tempat ini sudah ditentukan oleh Tuhanmu? Apa pendapatmu sendiri? Ya, ini pendapat saya sendiri. Ya. Kalau pendapatmu sendiri, barangkali saya mempunyai usulan. Kita bertahan di sumur Badar, di sekitar telaga Badar. Kenapa? Ini di padang pasir itu banyak haus, minum, perlu air. Maka air itu sangat dibutuhkan kalau kita di sana, memudahkan kita untuk mengakses air. Oleh karena itulah, maka dituruti juga. Ya, karena pendapat Nabi sendiri bukan datang dari Allah. Kalau datang dari Allah sudah, ya, Nabi mengatakan ini dari Allah sudah, tidak ada satu sahabat pun yang merasa keberatan. Jadi di sini kemudian menerimanya dengan sepenuh hati. Ya. Yang keenam, Quran Surat An-Nisa 59. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam Quran dan Rasulnya atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, wujud beriman kepada Allah itu nggak ada persis. Sebenarnya umat Islam itu nggak perlu berbeda. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rambu-rambu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbeda pendapat, berselisih paham tentang sesuatu urusan agama, ya misalnya, farudhu, maka kembalikan masalah
perbedaan itu ilallah kepada Allah yaitu Al-Quran, wa rasuli dan kepada Rasul yaitu hadis. Bagaimana Al-Qurannya, bagaimana hadisnya. Misalnya, contoh, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan bahwa yang termasuk membatalkan wudu nisa atau mereka menyentuh wanita. Ya. Kalau yastumun nisa itu dipahami dengan menyentuh sentuhan biasa, maka itu kok bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ternyata Nabi itu pada saat sholat tahajud dipegang kakinya oleh Siti Aisyah. Rasulullah kan tidak membatalkan sholatnya, terus sholat. Dan suatu saat sholat malam, tatkala Siti Aisyah kakinya itu melentang di depan sujud Nabi, dipijitnya supaya ditarik. Maka ditarik kakinya dan tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau begitu apa? Menyentuh yang disebut di situ adalah menyentuh artinya bersenggama. Itu membatalkan wudhu. Inilah yang dipahami oleh para sahabat. Karena penjelasannya ada di dalam hadis. Ya, penjelasan Nabi. Jadi kalau kita berbeda, batal atau tidak batal? Kembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadisnya mengatakan seperti itu, ya sudah. Kita ikuti apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Yang ke-7. Baik. Quran surat An-Nisa ayat ke-80 Allah telah berfirman, siapa saja yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Iya, ya. Gampang. Nah, wa mayyuti'ir rasulah, ya. Barang siapa taat kepada Rasul, manut jatuh nasi, faqat atau Allah itu dia berarti sudah taat kepada Allah. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kita nanti lanjutkan, masih banyak kelanjutannya, ya. Kita sebenarnya kalau mau dijelaskan ya bisa saja, tapi waktunya kan habis, ya. Kita doa nanti kalau mau bertanya silakan ya, setelah berdoa ini, atau kalau mau mengikuti doa dulu juga monggo silakan.